Itu serius, itu kemarin waktu di Sumbawa. Kemarin tuh saya dapat masuk ke kelas 1 kemarin. Ke kelas 1 itu mereka ada yang udah bisa nulis, ada yang belum sama sekali, ada yang baru mulai. Kita lagi ngajarin, tiba-tiba mereka ada yang salto, tiba-tiba masuk, belajar per huruf gitu kan. Itu tuh kita ajarin di depan, tiba-tiba mereka di belakang tuh ada yang salto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bumper semuanya, kembali lagi bersama Rifki Murai di sini dan Nadia di sini yang akan menemani bumper semuanya tentunya di BAM Bincang Anak Muda. Sudah lama kita nggak ketemu sama bumpers nih, Nat. Bener banget Kak Rifki, karena kemarin kita lumayan sibuk. Iya, lumayan sekali sibuk ya. Nadia yang MC. Betul sekali. Tim LMI channelnya ada konten. Bener. Ada kebetulan juga kita ucapkan selamat kepada direktur kita, Nat. Wah, selamat. Sebagai wisudawan terbaik di Universitas Islam Negeri Mataram kemarin dengan IPK-nya kalau nggak salah 3,88. Iya benar banget. Aku bangga S3 banget loh ya. Semoga iya. kita bisalah mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Lama kita nggak ketemu sama bumpers nih, Nat, jadinya. Bener banget Kak Rifki. 1 bulanan kayaknya ya. Hampir lah ya. Lebih kayaknya. Iya kayaknya sih. Hampir 1 bulan lah ya. Dan kali ini kita kembali sama bumper semuanya yang akan menemani bumpers tentunya dengan bintang tamu yang inspiratif, spesial, yang punya motivasi tinggi lah ya. Betul banget. Karena orang-orang yang duduk di kursi panas ini, Nat, bener. yang kita tanya ini orangnya kayak kemarin kan sebelumnya lumayan lah dengan pengalamannya yang bukan lumayan lagi sih. Banyak banget gitu ya. Banyak banget gitu ya. Sampai hostnya juga insecure kayaknya kemarin itu. Iya, semoga kita bisa mengimbangi gitu kan Rifki ya. Iya, tapi itu kita belajar lah dari sana ya. Bener. Jadi siapa sih bintang tamu kita nih nanti nih, Nat nih? Tapi sebelum datang bintang tamu kita, Nat, kita ada jajan dari Oriental Bread yang ini tuh crispy cheese namanya. Jadi makanan oleh-oleh khas Lombok ya, oleh-oleh khas Lombok yang cocok untuk dikonsumsi dimanapun, baik dalam perjalanan, baik nonton TV misalnya ya, ada dari acara keluarga boleh. Lagi nyantai-nyantai. Ini selalu menemani kita ya kapanpun dan dimanapun. Awet banget. Bener ini. Banget. Sampai berapa nih? 2025 kayaknya. 2025 kayaknya dia. Seru banget. Jadi buat gitu ya. bumper semuanya yang pengen buat beli ini bisa langsung cek di Instagram, sosial medianya Oriental Pandan. Pandan. Itu yang rasa pandan. Ini rasa pandan maksudnya. Langsung aja di Oriental Bread ya, tentu saja. Dan banyak banget varian rasa, terutama yang pandan tadi yang sebutin. Salah baca sudah. Sebenarnya tadi rasanya. Bener banget rasanya. Nah ini ada rasa coklat, kemudian ada red velvet ini juga. Cookiesnya lah begitu ya. Ini cookiesnya. Bener banget. Jadi untuk sahabat bumper semuanya, untuk bumper semuanya yang ingin memesan langsung saja cek di IG-nya karena di sana ada nomornya. Dan langsung saja nih, Nat, kita akan kedatangan tamu yang spesial lah untuk kita ya. Betul banget. Semoga bisa menginspirasi semua bumpers nih, yang menonton, yang tidak menonton pun. Benar. Tapi dengar dari yang nonton kan bisa juga kan. Jadi macam-macam lah dari berbagai macam tempat dia tahu informasi ini. Siapakah bintang tamu kita? Untuk itu mungkin kita menunggu beberapa saat. Mana ya bintang tamu kita ini? Mana ya? Mana bintang tamu kita ini ya? Aduh. Lama sekali dah datang bintang tamu kita nih. Waduh. Waalaikumsalam. Bintang tamu kita. Masya Allah. Ya kita boleh join sini. Iya, harus mandiri. Bawa teh sendiri. Ya kan namanya juga anak muda Kak Rifki. Anak muda tuh gak boleh manja. Jadi emang tujuan kita untuk ya supaya bisa bawa teh sendiri gitu. Anggap aja rumah sendiri gitu ya. Iya. Anggap aja rumah sendiri di sini. Siap. Meja ini asal nggak usah dibawa pulang. Karena kita nggak bisa nanti podcast lagi kan. Bener banget. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini, Nat. Siapa sih bintang tamu kita? Saya juga baru beberapa kali bertemu. Iya. Baru 2 kali lah ya. Aku juga kayaknya sekali ya waktu itu kita nongkrong. Kenalan dulu. Siapa namanya kakak? Oke, halo. Jadi nama saya Dinyalain belum
belum itu Kak? Oh, udah. Takutnya belum kan jadi Cuma kita iya, ngomong cuma gitu. ngomong. Benar. Oke, nama saya itu Baik Yulia Rizky Wulandari. Panggilannya Yulia. Oke. Terus Panggilannya Yulia. Ya kan kita baru nanya nama doang kan. Tapi kan kita udah akrab banget. Iya. Jadi kita panggilnya tadi Udah memang kita so Kak akrab Ica. Nat. Iya. Kemarin bintang tamu pertama belum nggak pernah ketemu. bener, tiba-tiba ketemu udah Akrab. pecah Memang aja. memang so akrab. Emang dasarnya kita yang akrab ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Kak. Kakak kemarin sekarang sih kuliah atau udah lulus Kak? alhamdulillah sih baru wisuda bulan September kemarin ya. Wow, udah wisuda. Ya lumayan lah. Udah skripsi. Kuliah di Universitas Mataram jurusan komunikasi, ilmu komunikasi. Kebetulan yang kemarin komunikasi. juga Unram juga ya. Iya, kemarin Unram jurusan HI Hubungan Internasional. Hubungan Internasional. Kita juga komunikasi kebetulan. Yes, benar banget. Kita komunikasi penyiaran Islam kebetulan ya. Jadi kita sama-sama komunikasi dong. Woi, keren kita. Makanya kita berkomunikasi sekarang. Benar. Mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat. Ngomong-ngomong mengaplikasikan ilmu nih, Kakak Yulia. Aduh. Selama dipanggil. selama ya biasa kakak lah ya. Iya, benar. Itu dari semester sampai semester 8 berarti ya. Iya, semester. Semester 8 belajar komunikasi nih ada nggak dampak yang didapat gitu dari Dampak kuliah signifikan di yang dirasain. komunikasi sendiri? Dampak signifikannya ya. Mungkin karena saya emang tipe orang yang suka ngomong gitu ya. Suka ngomong jadi ngerasa relate aja sama jurusan ini dan dampaknya ya kalau dibilang jadi lebih berani ngomong di depan umum gitu kayak hal yang wajib lah dimiliki anak komunikasi nggak sih? Benar. Bener banget. Terus kebetulan saya ngambil konsentrasi kan jurnalistik nih, yang notabene-nya emang nuntut kita tuh untuk lebih bisa nulis liputan. Jadi di situ tuh dapat pengalaman itu sih, turun ke masyarakat buat liputan, belajar editing video juga, bikin iklan editor film juga berarti ya? kayak gitu, iya. Editor juga ya? Enggak juga sih. Curiga saya siapa yang ngajarin. Enggak juga sih. Bisa dikit-dikit. Oh iya. Jadi mirip-mirip sama memang jurusan kita ya. Iya, memang komunikasi gitu ya. kan. Memang ya begitulah. Arahnya kalau komunikasi ini nggak jauh-jauh. Tapi kalau Kak Yulia dia lebih konsentrasinya ke jurnalistik. Jurnalistik. Sedangkan kita Kak Rifki kita kayak gabung semuanya ya. Dipaksa. Jurnalistik Dipaksa ada. semua, dipaksa bisa. Bener Iya, banget. tapi itu penjurusannya milih konsentrasi juga waktu di semester 5. Jadi Iya. semester awal belajar semua juga. Semua gitu. juga ya. Jadi dari komunikasi sendiri sempat ikut organisasi nggak di kampus? Sempat di kampus Apa aja itu tuh, Kak? sempat ikut BEM-nya sih. Oh, BEM. BEM Univnya. Itu fakultas Keren fakultas itu. komunikasi. Keren itu. Enggak, Fakultas apa? waktu angkatan aku tuh belum jadi fakultas. Oh. Belum jadi fakultas. Jadi masih prodi di bawah rektor. Jadi UKF-nya tuh belum ada kan, cuma ada himpunan. Tapi waktu itu saya nggak masuk himpunannya, malah lebih milih untuk gabung ke BEM Univnya. Wih, mantap. Keren. Univ kan berarti Mencakup seluruh Iya semua universitas lah kan berarti kan. universitas. Bidang apa itu Kak? Ketua ketua enggak BEM. dong, enggak dong. Aku Ngeri tebak banget. Mas. Enggak Oh dong. enggak. Aku tebak lagi. Jurnalistik. Enggak. Terus berita siapa tuh bisa ada. Iya. Gak usah tahu deh Bidang- kita iya. dengar Iya. aja deh. Tahu Nadia nebak-nebak dari tadi. Aku kan jadi mengikuti. Jadi waktu masih maba tuh ikut waktu itu ada namanya magang BEM-nya, magang BEM Unramnya. Jadi ikut itu dulu karena mungkin kebiasaan dari SMA itu banyak kegiatan. Jadi begitu kuliah kan jam belajar kuliah itu kan fleksibel gitu, nggak setiap waktu. Jadi waktu ada jam kosong atau waktu ada jeda jam perpindahan ke mata kuliah lain itu kan bingung nih mau ngapain, mau balik ke rumah tuh kejauhan gitu kan, capek bolak-balik juga. Jadi nyari kesibukan, ya akhirnya ikut itu tadi magang BEM Unram awalnya. Dulu tuh di magang BEM Unram saya dapat amanah lah gitu buat jadi koordinator di pemberdayaan perempuannya. Habis itu lanjut lagi di tahun berikutnya ikut BEM lagi. Di situ tuh beda divisi tuh, beda bidang, masuk ke Kementerian Sosial Masyarakat jadi anggotanya. Terus di tahun berikutnya ikut lagi nih
Di tahun berikutnya ikut lagi, di situ dapat amanah lagi jadi dirjen pengembangan internalnya. Terus di tahun berikutnya tuh udah semester tua tuh, akhirnya ya udah nggak usah ikut lagi deh, fokus ke skripsi aja gitu. Iya, jadi cuma ikut sampai 2021 kalau. Berarti berapa periode itu? Lumayan lama ya Kak, dan berpindah-pindah divisi juga. Luar biasa. Dia udah pro di sana nggak nanti? Pengen nyoba yang ini biar pro lagi. Artinya nggak jauh kalau memang dia istiqomah ini dari beberapa periode di BEM ini. Artinya banyak relasi, ya kan? Kakak Yuliani banyak relasi, maksudnya banyak teman juga mungkin kan. Dari teman itu juga banyak relasinya kan. Tapi dari pengalaman berorganisasi ini Kak Yulia, setelah lulus itu ada nggak kepake? Atau pas kuliah mungkin dari pengalaman BEM-nya sendiri tuh ada nggak kepake? Misalnya kayak apalah begitu, bisa buat satu event atau apalah begitu kan? Ada nggak sesuai dengan apa yang udah dijalani di BEM sendiri itu? Ada nggak? Sebenarnya kalau untuk nggak cuma di BEM ya, nggak cuma ilmu yang didapetin di BEM, tapi ilmu yang didapetin di organisasi-organisasi lainnya juga gitu, baik di luar kampus maupun sebelum kuliah juga gitu kan, ikut organisasi di SMA juga gitu, dan itu kepake banget. Kenapa? Karena ya waktu jadi mahasiswa sama waktu jadi siswa itu kan beda banget tuh, terutama masalah manajemen waktu. Jadi itu kepake banget. Gimana sibuknya kita di organisasi, terus kepake waktu. Intinya kita bisa manage waktu banget antara akademik sama organisasi. Itu yang saya yang benar dirasain alamin gitu ya. banget gitu. Karena dulu boleh cerita dikit dong? Boleh banget. Memang kita mengundang untuk bercerita. Ya, jadi silakan untuk bercerita. Oke, jadi waktu dulu awal kuliah tuh, waktu dulu sempat ditentang lah sama orang tua waktu pengen masuk BEM gitu kan. Karena mereka tuh beralasan nanti kuliahnya terbengkalai. Biasa sih orang tua gitu kan, nanti nggak lulus juga gitu. Nanti sampai semester 9, 10, 11 ya kayak gitu-gitu dah gitu kan. Benar, kemakan omongan orang juga gitu kan. Nanti anaknya nggak lulus kayak gitu. Cuma waktu itu saya bertekad. Emang anak muda tuh harus bertekad. Iya benar. Kalau nggak bertekad, kita buktikan gitu kan. Bener, kita Karena buktiin. masih egois juga gitu kan, kayak bilang sama orang tua. Enggak, saya bilang kayak gitu. Saya ngapain saya harus milih salah satu di antara akademik sama organisasi kalau saya bisa jalanin dua-duanya. Mantap. Dan alhamdulillahnya gitu kan, akhirnya bisa wisuda tepat waktu, akademik nggak terbengkalai, organisasi juga dapat. Iya, mantap. Mantep ya, manajemen waktunya keren. Itu noted deh. Nanti besar manage waktu. Waduh. Artinya banyak lah pengalaman yang sudah didapat ya, baik dari kuliah, kegiatan di luar. Dengar juga Kak Yuliani sendiri gabung di apa namanya GMD. Hampir GDM aku bilang. GMD, Gerakan Muda Mengajar Desa, Gerakan Mengajar Desa GMD. Oh iya, sorry. Gerakan Muda Mengajar Desa. Salah, gak ada mudanya Nat. Gerakan Mengajar Desa GMD gitu. Oke. Emang kadang Dede nih kita kirain desa semua, tapi ada desanya ya. Iya, bisa mengajarnya ke desa gitu ya. Iya, memang seperti itu sesuai namanya lah. Oh iya, mengajar desa. Oke. Itu bisa diceritain Kak. Kak Yulia sendiri gabung dari tahun berapa? Saya gabung dari awal terbentuknya GMD yang berarti jadi ikut opornya juga dong. Wih, keren. Jadi GMD itu sebenarnya di Indonesia gitu ya. Maksudnya nasional gitu ya. GMD itu gerakan nasional sebenarnya dan berpusatnya itu di Cianjur. Oh iya. Dan untuk ada di NTB sendiri itu tahun 2020 kalau nggak salah. 2020. Oh, itu 2021 ya. Ya sekitar 2020. Covidnya setelah Covid mungkin waktu itu ya. Pas lagi Covid mungkin. Ya, lagi Covid gitu. Ya, itu awal-awal terbentuknya di situ. Dan ya kayak yang tadi saya bilang, saya bisa dibilang sebagai salah satu orang yang terlibat di awal-awal terbentuknya itu bareng teman saya waktu itu. Dan karena mungkin gerakan awal dan bisa dibilang GMD ini gerakan sukarela gitu ya, benar ada imbalan yang bisa kita berikan. Betul sekali. Jadi awal-awal itu susah banget gitu, maksudnya ngerasain susah-susahnya lah gitu. Iya. Belum dikenal banyak orang, ngelakuin awal gitu ya, baru ngelakuin gerakan-gerakan awal tuh masih pakai dana-dana pribadi. Iya. Ya, Aku pernah sih ngerasain.
membentuk suatu organisasi atau komunitas dengan belum adanya dana dan lain sebagainya, dan kita pakai dana pribadi itu pernah sih aku ngerti kok Kak. Asik. Kok jadi sedih ini ya? Oh iya, enggak boleh sedih. Tapi dong. dari awal mula ide itu, artinya kan ada informasi dari Cianjur sebagai pusatnya, yang diarahkan informasinya ini ke NTB gitu kan. Berarti Kak Yuliani sendiri sebagai salah satu penerima lah informasi itu kan, sehingga terbentuklah gerakan mengajar desa ini. Kegiatannya itu apa sih Kak? Kegiatannya itu sebenarnya ada banyak, ada di dalam GMD ini sendiri ada dibagi lagi jadi beberapa bidang gitu kan, kayak ada bagian bisnis, ada bagian komunitasnya, ada kayak organisasi pada umumnya gitu kan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti galang dana, terus santunan ke panti asuhan, terus acara 17-an juga kita lakuin. Tapi untuk kegiatan yang memang proker utamanya yang dilakukan secara nasional dan serentak juga itu turun ke masyarakat, ke desa-desa terutama sesuai namanya, untuk ngelakuin pengabdian selama 1 minggu. Oh ya. Berarti dia udah kemana-mana nih ya, ke desa-desa. Ya nggak kemana-mana juga. Ke desa, berbagai macam desa lah begitu ya, maksud saya. Berarti yang GMD ini khususnya yang di NTB aja gitu. Iya, yang di NTB aja. Kalau untuk yang GMD NTB ini yang ranahnya memang yang di NTB. Oh, berarti yang kalau mau di Jawa ikut yang GMD Jawa gitu. Oke. Jadi sesuai sama ada targetnya nggak sih? Maksudku kayak misalnya minggu ini kita mengajar desa ini misalnya, ada targetnya nggak di situ? Enggak, sebenarnya kalau kayak yang tadi saya bilang, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat situasional, kayak misalnya galang dana itu kan tergantung kan, sama santunan juga, atau kayak kemarin juga misalnya ada teman-teman yang mau donasi atau apa, tapi mereka bingung mau nyalurin lewat mana, itu bisa lewat kita gitu. Misalnya mereka ada kemarin tuh kayak contohnya dia ulang tahun nih, si mbaknya ulang tahun, terus dia minta tolong ke kita buat minta tolong Mbak disalurin ke panti asuhan atau ke anak yatim. Jadi kita bantu itu, kita memfasilitasi untuk itu gitu. Sedangkan untuk turun ke desanya itu kegiatan nasional serentak, bisa juga diadain bukan nasional tapi kita sendiri yang menginisiasi. Jadi kemarin nih GMD udah ngelakuin 3 kali turun ke desa, pengabdian yang ranahnya besar lah gitu kan, maksudnya sampai oprek untuk volunteernya itu kemarin udah 3 kali, besoknya yang ketiga udah dilaksanain 2 kali. Yang pertama kemarin itu di Sembalun. Itu yang saya bilang tadi, yang benar-benar masih merintis banget itu. Pengabdian pertama yang di Sembalun itu benar-benar kayak memulai dari nol lah bisa dibilang. Nah setelah itulah mulai dikenal banyak orang gitu kan, mulai ditahu beberapa orang gitu. Akhirnya kita lakuin lagi pengabdian selanjutnya di wilayah NTB di Pulau Seberang di Sumbawa. Kita pengabdian ke Sumbawa waktu itu bareng sama sekitar 40 volunteer. Kita bawa dari sini ke Sumbawa. Di situ udah mulailah dikenal banyak orang, kan diterima sama masyarakat dan segala macam. Dan untuk besok ini kita ada pengabdian ketiga untuk tahun depan di Lombok lah. Cara daftarnya gimana tuh Kak? Cara daftarnya teman-teman bisa kunjungin Instagramnya @mengajardesa.ntb. Di situ nanti di bio-nya tuh udah ada link. Jadi teman-teman bisa akses semua informasi di situ. Mulai dari buku panduan sampai syarat-syaratnya, sampai link pendaftarannya semua udah ada di situ. Terakhir tanggal berapa? Nah itu, jadi kita nih yang di pengabdian yang ketiga ini kita ada 3 jalur, 3 jalur pendaftaran. Yang pertama itu fully funded, itu teman-teman gratis, gratis, semua biaya itu dari kita. Mantap. Dan kita buka ini pengabdian untuk semua volunteer di seluruh Indonesia. Kalau yang sebelumnya itu kan kita bukanya untuk yang anak-anak NTB, pemuda-pemuda NTB gitu. Kalau kali ini tuh kita buka secara nasional. Jadi teman-teman yang ada di seluruh wilayah Indonesia tuh bisa banget daftar lewat jalur fully funded maupun jalur-jalur yang lainnya gitu. Meskipun mungkin di daerah mereka tuh ada mungkin yang istilahnya cabangnya cabang mengajar desa gitu kan. Ini kan cabang NTB. Nah kalau misal mereka di sana ada yang di cabangnya misal di Jawa, berarti mereka daftarnya lewat sana gitu.
Itu Gimana, Mo? itu kan mereka yang di setiap daerah juga mereka punya kegiatannya masing-masing gitu. Kalau emang iya, mereka iya. mau ikut yang di sana silahkan. Tapi kalau yang untuk kegiatan sekarang ini kita ngebuka juga untuk yang nasional. Jadi kalau teman-teman yang di luar juga mau ikut sekarang, datang ke Oh NTB iya, gitu. berarti Oh, yes, I know. intinya artinya ketua panitianya di GMD NTB iya, gitu. karena Iya ini iya kegiatan iya. dari Ngerti. kita, tapi Ah. kita membuka untuk teman-teman dari Yang seluruh terbuka fully untuk funded umum ini gitu ya. nasional. Semua jalur itu sebenarnya jalur. nasional, tapi yang untuk Oh fully ya, funded oke ini oke. Yang gratis. iya, yang Ah. gratis Yang dan gratis. itu terakhirnya pendaftarannya tanggal 15 Desember nanti. 15 Hamin berapa itu? Hamin berapa sekarang? Berapa sekarang? Tanggal 12 ya. Sekarang tanggal 13 ya 2 hari lagi. Hamin 2. Wah, Masih ada Bapak waktu semuanya. kalian berdoa istikharah, tahajud. Siapa tahu nama kalian Bener dapat. banget yang memang punya jiwa volunteer gitu ya kalau mau. Iya benar. Iya, tapi- Apa kita daftar? Sepertinya boleh Kak Rifki. Emang kita rencana di mana, Kak? Iya, jadi ada 3 titik lokasi untuk Ah. besok ini. Jadi Di mana kita aja tuh, ngadain Kak? besar-besaran lah. Udah, seru nih, Nat. Iya dong. Ayo kita bawa mixer Sekalian konten di situ ya. main fully funded. Iya, Lumayan nggak bayar? yang fully funded emang nggak bayar gitu. Selanjutnya jalur apa tuh Kak? Oh iya, Selain fully funded. selain fully funded ini kita ada 2 jalur lagi, yaitu partial funded sama self funded. Jadi yang Iya. partial funded ini bayarnya cuma setengah. Oke. Bayarnya cuma setengah itu dari teman-teman yang daftar jalur fully funded tapi nggak lolos. Iya. Jadi mereka punya kesempatan untuk pakai jalur yang partial funded. Jadi mereka Itu cuma bayar setengahnya. Yang Mereka nggak daftar lolos lagi atau gimana nanti Enggak, konsepnya? dari mereka yang udah lolos fully funded ini diseleksi lagi. Oh ya. Itu ada tes atau apanya gitu Iya, Kak? jadi karena gratis kan, maksudnya karena dibiayai oleh Iyalah. kita. Ya benar. Harus sih Harus wawancara. disaring Iya, jadi yang begitu. mencari yang terbaik dari Iya. yang baik kan. Ah, benar, Masa mau sia-sia gitu kan? Udah dibayarin benar nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh. Kan mau belajar kan. Iya kalau mau belajar bayar semua. Tapi jangan jadi Iya, jadi kalau untuk jalur yang emang teman-teman pasti lolos itu lewat jalur self funded itu. Gitu. Yang pasti lolos kalau lewat jalur itu berbayar. Pasti lolos ya, gitu. berbayar. yang berbayar soalnya. Iya. Sendiri bayar Ah, sendiri. iya makanya Ya kan. karena kan memang dari kemauan dia pengen Iya. banget ikut terus ya udah ayo. Dia Komunitas rela mana, membayar gitu. gerakan mana yang udah bayar nggak dilolosin, kan aneh jadinya. Iya kan siapa tahu sama kayak daftar kuliah. Ya sih, tapi itu kan Beda lagi. beda lagi ya. Yang daftar 4.000 Nat, banyak banget. Oke. Ya untuk lokasi tadi ya. Oh ya, lokasi. Untuk lokasi jadi untuk kegiatan kali ini kita namanya tuh ekspedisi mengajar desa. Ada Jadi ada kata ekspedisi. ekspedisinya Wah, di keren. depan karena Berarti ya. karena tujuan lokasinya itu nggak cuma satu kali ini. Ada 3 titik itu ada di Desa Bayan, Desa Sambi Elen sama Desa Bilok Petung. Nah, itu di bagian KLU semua. Iya, yang Desa Bayan sama Desa Sambi Elen ini di bagian KLU, Bilok Ya. Petung ini masuk ke Sembalun ya. Tapi masuk KLU juga sih. Iya iya. Sembalun bukannya Lombok Timur ya? Sembalun itu ada yang Lombok Timur, ada yang Lombok. Ada yang lewat sana tuh Nat. Mana orang pusuk ya? ngerti ini yang nonton? Sana mana? Ke sana aku taunya pusuk kan. Ya lolos lagi Nat. Terus aja Oh, pokoknya. gitu ya. Oke, Bayan oke. kan sana lolos. Apa namanya jalur kan lupa aku. Itu dah pokoknya. Hah? Jalur pusat. Bukan, sananya lagi. Pokoknya itu sudah ya. Toreje apa? Torean. Ya Bukannya Allah. Torian itu kita naik gunung ya? Ya, memang. Jalur iya jalur bawahnya tuh Torean. Oh, oke lah aku nggak pernah naik. Besok gunung kita keliling Lombok deh. ini Kak Ekspedisi Rifki. desa, Iya. mengajar desa. Benar. Jadi Benar. itu juga di situ tuh kita nggak cuma ngajar, tapi nanti di akhir hari kegiatannya itu kita ada jalan-jalan. Wah, Wede. healing mode. Healing bro. Oh ya di ekspedisi Lombok ya namanya. Mengajar desa. Ekspedisi mengajar desa ini program-program yang ditawarin tuh apa aja Kak? Oke, jadi untuk ekspedisi mengajar desa ini kita ada 4 bidang. Yang pertama itu yang paling utama mengajar. Mengajar Tentunya tentunya. itu pendidikan itu yang utama. Kemudian ada kesehatan juga. Jadi nanti kita ada sejenis cek kesehatan gratis untuk Iya. masyarakat di sekitar situ gitu, home visit dan segala macam. Ada sosialisasi juga gitu.
Kemudian nanti kita ada bidang lingkungan dan pariwisata. Di situ kita fokus ke masalah lingkungan terkait kebersihan, mungkin sampah atau pariwisata. Seperti yang kita tahu kan, Lombok ini banyak banget destinasi wisatanya gitu kan. Apalagi di wilayah Lombok Utara kan tuh banyak banget air terjunnya. Jadi nanti kita ada kegiatan di bidang itu, kegiatan di bidang lingkungan dan pariwisata. Kemudian yang terakhir itu ada di bidang ekonomi kreatif. Kebetulan kemarin waktu kita survei ke lokasi-lokasi itu, mereka di 3 titik ini ada yang memang sudah punya UMKM yang sudah maju, ada juga yang belum sama sekali gitu. Jadi nanti di situ kita ngadain kegiatan yang memang sesuai sama situasi dan kondisi di titik itu kayak. Jadi istilahnya mempromosikan ekonomi yang ada di situ gitu. Iya gitu. Kalau memang mereka itu sudah punya usaha yang bisa dipromosikan, kita bantu di bagian itu, branding produknya, kemasannya atau apanya gitu. Kalau mungkin mereka belum punya sesuatu usaha di desa itu, nanti di situ kita bantu. Misalnya kita ngelihat apa sih potensi dari desa itu kayak gitu ya, itu kita bantu berdayakan masyarakatnya lah, sehingga ketika kita tinggalkan desa itu ada sesuatu yang bisa mereka rasakan lah gitu, nggak cuma kita datang manfaatnya itu cuma kerasa pas kita ada di situ, jangan sampai kayak gitu. Jadi manfaatnya itu kerasa walaupun kita udah pergi gitu, tapi mereka masih tetap menikmati hal yang ditinggalkan. Memang untuk bumper semuanya, ini adalah salah satu kegiatan yang sangat mulia ya. Bener banget. Dimana kita memang mengajar desa gitu kan. Sukarelawan juga dan biasanya orang-orang yang ikut ini adalah orang-orang yang tulus dan ikhlas. Nah, bener banget ya kan. Karena memang tidak digaji begitu kan mereka kan. Sukarela keluarin uang. Iya gitu kan, namanya juga volunteer juga kan. Dan ini memang jika ingin meningkatkan lagi pengalaman dan itu sih relasi juga relasi juga, karena semua akan dapat di dalam situ gitu ya kayak yang saya bilang tadi, di sini tuh di kegiatan-kegiatan, saya rasa semua kegiatan-kegiatan pengabdian itu kita nggak bisa ngasih feedback berupa materi gitu kan, tapi kita bisa jamin di kegiatan-kegiatan kayak gini tuh teman-teman bisa dapat pengalaman, bisa dapat relasi, ilmu, terutama waktu terjun ke masyarakat itu tuh kita bakal dapat pengalaman yang nggak bakal dapetin di tempat lain lah intinya. Itu tuh sesuatu yang ketika kita tuh harus ngerasain sendiri esensi dari rasa serba. Benar. Kita nggak bisa dengar cerita orang gitu ya. Karena harus aku kita. Pernah sih ngerasain. Iya. Ya begitulah memang. Terus ngomong-ngomong di GMD lah tadi ya. GMD ini ada strukturnya gitu nggak? Ada. Kak Yulia sendiri di bidang apa? Ketua wakil sekretaris? Ya kebetulan. Pelopor tadi. Kebetulan di GMD ini saya sebagai general sekretarisnya, sebagai sekretaris 1. Oke, sekretaris umum ya. Sekretaris umumnya. Udah berarti dari 2020 ya, 2020 Iya, masuk udah 3 tahun berarti ini, mau 4 tahun berarti. Belum lah, masuk tahun belum. Mau masuk 2020 kan? Oh iya, 2021 akhir. Iya, 21, 22, 23. Ya, 3 tahun. Masuk, ya. Mau hampir 4 tahun. 3 tahun. 3 Kak. Ya udah, ya 3 tahun. Iya. Tapi kalau menurut Kak Yulia sendiri, kakak join di GMD itu dari semenjak kuliah atau setelah? Iya, dari masih kuliah. Berarti di kuliah itu dapatlah informasi-informasi terkait dengan GMD ini kan, gitu kan? Jadi awal mulanya itu GMD ini saya sama ketua di GMD ini kan temenan, kenalnya juga dari BEM. Kenalnya dari BEM, dan waktu itu tiba-tiba karena kita memang di BEM kan ada bidang sosial masyarakat yang juga sering melakukan pengabdian gitu. Jadi ya kita bisa dibilang sama-sama mempunyai ketertarikan yang sama di bidang sosial gitu kan. Nah terus waktu itu sempat nggak ada kegiatan, terus tiba-tiba si ketuanya ini nelpon saya nanya, Yul, mau ikut kegiatan pengabdian nggak? Dia bilang kayak gitu. Kegiatan apa? Aku tanya kayak gitu kan. Terus ntar ya saya omongin dulu sama orang pusatnya. Dia bilang gitu. Kalau emang disetujuin kita bikin yang di NTB. Dia bilang kayak gitu kan. Boleh, saya bilang kayak gitu. Nah tanya akhirnya tiba-tiba dia ngehubungin lagi, ayo dah gabung nih kita sama-sama bangun lah GMD NTB ini dari awal kayak kasih. Jadi itu waktu saya semester berapa itu ya? Semester 3. Kuliah enggak juga. Semester 5.
ya sekitar Masih aktif-aktifnya gitu ya? Ya masih kuliah waktu itu. Ya 5 lah. Nah kan pas ngebangun ini pas banget lagi masa COVID-nya tuh Kak. Jadi gimana cara Kakak buat ngajak teman-teman Kakak yang lain? Secara kan memang waktu itu nggak dibolehin terlalu ketemu juga gitu ya. Jadi gimana koordinasinya sama anggota-anggota yang lain gitu Kak? Jadi awalnya tuh memang itu tadi terkenal. Jadi kita bikin ini GMD NTB udah ada nih, udah kebentuk. Cuma karena itu tadi yang saya bilang, yang namanya merintis dari awal, maksudnya ngerasain lah susah-susahnya nyari orang, terutama nyari orang yang mau gabung di sesuatu organisasi yang belum ada namanya tuh masih susah gitu kan. Kayak betul sekali. Nggak percayaan gitu orang-orang gitu kan di awal. Jadi kita bertahan dengan segelintir orang gitu bisa dibilang. Dan Sekitar memang berapa orang itu waktu itu Kak? waduh, di awalnya tuh gimana ya, mereka tuh gabung terus ada mungkin tapi tiada ya kayak gitu. Mereka mungkin berpikir apa sih nih, apa nih, terus tiba-tiba hilang kayak gitu kan, seleksi alam lah gitu kan. Jadi karena masa-masa COVID juga, jadi kita baru di awal-awal tuh kayak ngedesain dulu lah, bikin grand design untuk cocoknya di NTB ini sistemnya kayak gimana segala macam, kayak nyari orang-orang, terutama orang-orang yang mau nih, yang susah kita cari gitu di awal. Bener. Jadi untuk kegiatan awalnya itu, kegiatan pertama kali yang kita lakuin itu justru itu kemarin bulan Februari kemarin di Sembalun. Itu akhirnya kita berani coba untuk akhirnya turun ke masyarakat dengan waktu itu ber-15 orang kalau nggak salah, kurang lebih. Udah lumayan ya itu. 15 orang itu waktu itu kita nggak oprek, nggak open volunteer dari luar, itu benar-benar dari internal kita, siapa yang mau dulu lah ya gitu. Jadi berarti teman-teman mahasiswa. Iya, mahasiswa. Nggak cuma di Unram sih, anak-anak UIN juga boleh, yang umum juga boleh. Kemarin tuh malah dari anak SMA juga ikut. Keren. Anak SMA juga ikut kemarin yang di Sembalun itu. Jadi ber-15 kita ke Sembalun dengan seadanya gitu, ala kadarnya kita ke sana menawarkan program-program. Tapi waktu itu kita program awalnya apa tuh? Kita memang yang kalau yang di Sembalun kemarin kita fokusnya ke sekolah. Kita fokus ke kegiatan di sekolah mengajarnya, tapi untuk kegiatan lingkungannya kita juga coba sentuh dengan melakukan kita bikin waktu itu pelang-pelang informasi terkait tempat wisata, pelang umur sampah kayak gitu. Tapi fokusnya kemarin karena memang baru memulai gitu kan, kita fokusnya ke pendidikannya aja. Jadi hampir seluruh kegiatan kita tuh di sekolah yang waktu yang pertama gitu. Setelah itu yang kedua barulah mulai ke masyarakat juga. Berarti gitu. GMD ini yang di NTB connect sama yang di pusat begitu kan? Ada nggak kegiatan GMD secara keluarga besarnya lah begitu misalnya? Pernah nggak? Kalau untuk kegiatan secara nasional, sebenarnya ini pengabdian ini pun gerakan nasional, tapi dilakukan di daerah masing-masing. Nah, kemudian untuk gerak yang berkumpulnya lah gitu ya, semua anak-anak GMD ini menjadi satu gitu kan. Itu ada kemarin waktu kita musyawarah besarnya itu kemarin di Solo. Saya sempat ke Solo kemarin. Terus kemudian gatheringnya juga kalau nggak bisa, jadi itu sistemnya mereka nggak dipaksa untuk jadi bisa online juga gitu. Jadi sebelum pengabdian juga itu tuh ada namanya training of train. Jadi itu kita semua volunteers Indonesia itu dikasih pembekalan lah istilahnya kan, pembekalan sebelum turun menjadi relawan. Kayak gitu. Itu memang asik memang kalau emang ikut gerakan seperti ini ya. Maksudnya kayak memang volunteer yang emang mengajar untuk kebanyakan juga volunteer kegiatannya seperti itu ya. Iya, kebanyakan. Teman-teman yang lain juga yang ikut-ikut di volunteer lain juga biasanya ikut-ikut volunteernya seperti itu juga, kegiatan yang ngajar di desa, terus buat inilah kegiatannya. Dan tapi seru lah ya. Tapi menurut Yulia sendiri nih, apa sih yang membuat Kak Yulia sendiri tergerak lah gitu hatinya, disenggol berarti gitu kan? Bener banget. Pak, otomatis ada support lah begitu. Entah itu supportnya dari diri sendiri atau memang supportnya dari keluarga atau dari orang lain. Kalau Kak Yulia sendiri itu gimana? Kenapa bisa tergerak hati? Tergerak ikut ini gitu. Tergerak. Kalau saya sendiri gimana ya?
Mungkin bisa dibilang saya memang tertarik ya sama dunia-dunia yang berbau sosial kemanusiaan, terutama masalah pendidikan sendiri gitu, terutama pendidikan di NTB nih gitu. Apalagi kalau kita lihat karena kita fokusnya ke desa tadi itu ya, kita bisa saksiin sendirilah segimana nggak meratanya pendidikan kita. Benar. Apalagi setelah turun ke lokasi pendidik pengabdian itu ngerasain banget gimana kesenjangan antara pendidikan yang di desa sama yang di kota tuh jauh banget, jauh banget. Kalau yang di kota nih, ini kan teman-teman sekolahnya di kota lah bisa dibilang itu kan. Infrastruktur fasilitasnya tuh udah cukup memadai gitu, udah memadai banget lah gitu, betul, kan. Betul. Sedangkan kita waktu turun ke Sumbawa terutama kemarin itu. Di situ tuh nggak ada sinyal pertama. Jadi kalau mereka kan sekarang orang ujian itu udah berbasis online kan. Jadi mereka kalau mau ujian itu mereka harus turun dulu ke desa bawah. Mereka harus numpang dulu di sekolah lain untuk ujian gitu. Karena di situ tuh nggak ada sinyal gitu. Dan kemarin tuh mereka baru dipasangin sejenis tower penangkap sinyal atau apalah gitu ya istilahnya. Tapi itu pun kena angin dikit, geser dikit, hilang sinyalnya. Iya ngerti ya. Jadi kayak hilang. Lu mana sinyalku? Nggak cuma itu gitu, nggak cuma dari fasilitas, dari tenaga pengajarnya juga gitu. Tenaga pengajar kalau yang di kota kan kita SMP gitu kan satu mata pelajaran bisa ada 3 guru gitu kan, bisa kayak gitu. Sedangkan di sana itu kemarin malah satu guru bisa pegang 3 mata pelajaran gitu ya. Iya, itu belum merangkap sebagai di tata usahanya juga. Jadi benar-benar kekurangan tenaga pendidik juga gitu. Terus juga selain itu motivasi belajar anak-anaknya juga sih yang jadi PR utama banget buat kita. Jadi selalu yang ditanamkan ke teman-teman volunteer sebelum turun itu, kita mungkin karena yang jadi relawan di sini tuh nggak semuanya anak-anak pendidikan kan. Jadi mahasiswa dari jurusan lain atau masyarakat umum, teman-teman SMA juga boleh ikut kan. Jadi di sini kita masuk ke kelas juga kan nggak bisa ngajar sesuai background kita gitu kan. Jadi yang ditanamkan ketika turun ke masyarakat itu adalah gimana kita tuh memotivasi adik-adik di sana itu biar mereka tuh rasa ingin belajarnya itu sampai akhir. Kemarin akan belajar itu sampai akhir meskipun kita sudah nggak di sana gitu ya. Jadi itu PR utama itu yang selalu saya bilang ke teman-teman volunteer, bahwa ingat tujuan utama kita tuh bukan ngajar 1+1 atau 1x1, tapi gimana kita memotivasi adik-adik ini biar kegiatan belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena kita sendiri, jujur kita sendiri nih pasti kita kalau aja udah hari minggu malam tuh udah aduh besok Senin nih udah kuliah nih udah males nih pusing, kayak gitu kan. Tiba-tiba pusing. Nah itu sudah yang tidak termotivasi lagi begitu. Memang, itu yang pengen kita ubah sebenarnya. Yang terpenting adalah motivasi belajar itu berarti ya. Karena kan beda daerah juga beda pola pikir begitu, beda daerah sini lebih mungkin terpengaruh sama geografisnya yang membuat dia karena jadi pemikirnya berbeda gitu. Mengajar masuk ke kelas itu kita hadir dengan memang program-program belajar yang menyenangkan. Sehingga adik-adik tuh seneng gitu belajar gitu. Enggak yang sistem belajarnya yang gimana itu terus ada gitu, guru kaku gitu ya. Iya, jadi kita karena memang nyentuhnya anak-anak SD kan. Mereka kan sukanya sambil main lah gitu. Jadi kita buat sistemnya itu semenarik mungkin lah biar mereka tuh enjoy gitu. Kalau dari pengalaman Kak Yulia sendiri pernah nggak nemuin, kadang ada aja ya di lokasi tempat kita itu tempat mengabdi, karena saya juga beberapa kali pernah mengabdi juga waktu itu di Ringsar ya waktu itu Nat ya, sekitar situlah. Pernah nggak nemuin ada aja 1 atau 2 orang anak-anak yang emang notabene-nya bandel lah kita bilang ya. Benar. Maksudnya tuh kayak apa ya, susah dibilangin tapi dia senang sama kita gitu. Cuman pas kita bilangin cara dia mengungkapkan ekspresinya. Cuman kalau menurut saya sendiri itu adalah salah satu sebagai apa namanya hal yang unik. Unik lah begitu, sebagai tambahan bumbunya lah gitu kan. Kalau dalam makanan harus ada penyedap rasanya. Ini juga itulah, jadi ada nggak pernah nggak nemuin yang pengalaman yang paling yang paling menarik dari Kak Yulia sendiri, unik dari kegiatannya. Kayaknya semua anak kecil tuh pasti ada bandelnya. Iya kayaknya. Benar sih, ada sih. Jadi memang harus sabar-sabar jadi volunteer harus itu. Ekstra sabar sih, terutama ngadepin anak-anak kelas 1, 2, 3 tuh. Aduh, harus emang sabar. Lagi masa-masanya tuh emang lagi bandel-bandelnya sih masa itu. Bener.
Tapi kalau untuk bandel ya bandel anak-anak yang Iya. masih pada Iya, umumnya ya iya. kan Benar. bandel-bandel pada umumnya kayak kita lagi ngajarin tiba-tiba mereka ada yang salto. Tiba-tiba masuk dia bilang. benar itu. Ada yang salto, ada yang lari-lari. Ada yang salto lari-lari gitu ya. Tiba-tiba teriak iya kan. Tiba-tiba teriak gak bahaya ta. Waduh. Itu serius, itu kemarin waktu di Sumbawa kemarin tuh saya dapat masuk ke kelas 1 kemarin. Heeh. Ke kelas 1 itu mereka ada yang udah bisa nulis, ada yang belum sama sekali, ada yang baru mulai belajar per huruf gitu Iya. kan. Itu tuh kita ajarin di depan, tiba-tiba mereka di belakang tuh ada yang salto. Wah ini lebih parah ya. Aduh gimana gitu kan ya. Cuma itu tadi kita harus sabar-sabar. Benar. Ajarnya pelan-pelan gitu kan. Tapi itu masih wajar sebenarnya. Kelas 1 belum bisa baca, belum bisa ngeja tuh saya rasa itu masih wajar. Cuma kemarin yang mirisnya yang kayak Udah aduh kelas. kok kayak gini gitu ya nasib pendidikan kita Iya, gitu. iya. Karena ada anak kelas 5, kelas 5. 4 belum bisa baca. Tapi udah dinaikin aja kelasnya. Iya. Nah itu sih Oh, yang iya, sebenarnya iya. harus Kelas diperhatiin. Kelas 4 belum bisa baca, jadi kayak ya Allah ini gimana Iya, iya. gitu kan. Kita yang nemuinnya tuh bener-bener walaupun cuma seminggu gimana caranya kita bisa ngajarin Iya, mereka ya iya. setidaknya sedikit lah Iya, gitu benar, kan biar ada yang tertinggal gitu. Dan walaupun mereka nakal-nakalnya gitu, tapi satu momen yang saya yakin semua volunteer pasti nangis sih waktu pulang. Apa itu? Jadi mereka itu ya senakal apapun mereka, setiap kita selesai ngajar atau setiap jam istirahat atau apapun, mereka pasti ngasih sesuatu ke kita. Iya. Mereka ngasih permen, mereka ngasih jajan dengan uang saku mereka yang tidak seberapa tuh mereka belanjain kita gitu kan. Aduh. Kayak Jadi aduh hal so yang sweet banget. Iya, iya. Manis Benar. banget anak-anak kecil kelas 1, kelas 2 udah bisa ngelakuin hal kayak gitu kan. Terus pas kita udah mau pamit nih, mau pulang balik ke rumah masing-masing lah gitu kan, di hari terakhir pengabdian mereka pasti nangis gitu kan, Iya, sambil iya, meluk iya. kayak Kak besok kesini lagi ya, kayak kita nggak mau bisa kayak gitu. Tuh sebelum lagi mereka kayak kasih surat-surat yang lucu-lucu banget iya, benar-benar. gitu kan, padahal kita nggak pernah minta gitu Iya. kan. Terutama kemarin Pesan-pesannya mereka gitu ya. surat dari anak-anak kelas 1 sih yang itu bikin saya nangis banget waktu itu kemarin, karena mereka tuh kan belum bisa nulis, Iya, tapi iya. mereka maksain banget Iya. buat ngasih surat gitu kan. Iya. Jadi dengan huruf-huruf yang acak-acak maksudnya, itu Iya. bukan sebuah kata-kata yang bisa dibaca Iya, gitu iya. kan. Itu Tapi effort mereka tuh kayak bener. betul. ya ampun manis banget. Rasa banget dalam hati itu Ada yang pasti. cuma nulis di kertas, nulis love gitu doang. Terus wah. si bunga itu lucu Iya. banget. Itu sebagai pengalaman yang tak terlupakan Iya, itu mungkin nggak ya. bakal lupain banget Karena sih memang itu. ada pengalaman juga mengabdi gitu, pengabdian masyarakat di Bengkulu dulu. Jauh juga. Saya pernah di sana 1 bulanan kayaknya. Dan yang saya rasain itu di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu memang kita pengenalannya harus ekstra Iya. begitu kan. Mereka kayak acuh tak. Bener Iya, banget bener. karena bener. Siapa sih? kita baru datang terus orang baru juga Iya, begitu kan. Mana kita bukan dari daerah sana lagi kan. Dan benar-benar kayak yang saya rasain itu waktu itu ya ekstra banget kita pendekatannya macam lah. Baru di minggu kedua baru mulailah programnya. Setelah itu saya kira respon masyarakat itu di akhir mau pulang itu bakal seneng begitu kan. Maksudnya bakal akhirnya pulang juga ini anak-anak gitu kan. Saya kira begitu awalnya dulu. Sampai waktu itu kita dijemput pakai pick up untuk ke terminal bus begitu kan. Pas begitu naik pick up semua masyarakat pada ngumpul. Terus yang paling saya nggak bisa lupa adalah anak-anak kecil selain yang bawa surat tadi, orang tuanya bawa karung semua. Ngapain yang tuh mau isinya bawa pulang? Jangan pulang Iya. dia bawa. Oh, saya bungkus dah. Wah. Gitu kan? Isinya dia bawa karung plastik besar semua dengan isi yang berbagai macam. Bengkulu kan ada yang kasih pempek waktu itu memang di daerah sana pada bisa begitu karena Mungkin gitu ya. di tempat saya mengabdi waktu itu kebanyakan apa sih namanya yang pendatang transmigrasi namanya. Banyak ya Bu, ya itulah pokoknya. Iya. Maksudnya dia orang Jawa menikah dengan orang Bengkulu, diam di sana gitu kan. Kadang ada yang Jawa-Jawa, ada satu orang saya temuin keluarganya, dia nggak bisa bahasa Bengkulu sama sekali, tapi dia bisa bahasa Jawa. Dia orang Bengkulu. Hah, heran kan? Ya, Saya gitu. juga tidak tahu itu. Artinya apa ya yang paling terharu itu adalah malam terakhir itu juga semua orang pada nangis. Loh,
Aku masih ingat karena pertama kali datang itu kayak enggak biasa malah diajak gitu. Berkegiatan itu nggak mau mereka kan. Artinya waduh gimana ini bisa nggak, akhirnya dengan beberapa sentuhan, beberapa terobosan gitu kan, operan akhirnya maulah begitu diajak. Sampai ada beberapa keluhan yang waktu itu juga buat kita lebih, wah ini harus 2 kali lipat dari programnya yang memang ada gitu. Jadi memang pengalaman di Mengajar Desa ini, pengabdian inilah begitu ya, adalah salah satu pengalaman yang berarti lah mungkin ya untuk apalagi volunteer yang mau bergabung di gerakan Mengajar Desa besok yang H-2 loh ini. Kalian bisa langsung buka sekarang sambil buka YouTube, buka Instagram, langsung klik itu. Adanya tautannya. Ya, profilnya di situ ada tautannya yang untuk mendaftar juga. Sebelum terakhir nih Kak Yulia, tidak terasa kita udah 30 menit ini. Iya, ngobrol-ngobrol 30 menit. Nggak kerasa banget. Terakhir sebagai closingnya lah ya. Kesan dan pesan selama, sebenarnya saya pengen ada satu challenge sebenarnya, menelpon orang tua sebenarnya dan mengatakan terima kasih gitu. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadikan saya sejauh ini sebagai pribadi yang bersemangat. Aduh itu harus dilakuin nih. Ya? Itu kalau bisa. Kalau bisa. Saya pengennya sih begitu. Bisa. Tapi kalau enggak bisa juga enggak apa-apa. Tapi aku ada loh satu pertanyaan yang pengen aku tanyain dari tadi sebenarnya. Ditahan-tahan. Pantesan dia tadi diam gini. Entar lu kapan aku nanya ya. Perkataan gitu ya. Okay. Jadi aku pengen nanyain sejauh ini selama kakak volunteer gini di berbagai desa yang udah didatengin, itu ada nggak sih 1-2 program yang memang sekarang masih benar-benar berjalan dan juga masih bisa mereka orang-orang sana yang pernah kakak temuin itu ngelanjutin hal itu gitu sampai sekarang gitu, yang merupakan memang keberhasilan dari gerakan Mengajar Desa NTB ya. Iya. Ini sampai sekarang gitu. Ada nggak tuh Kak yang masih sampai sekarang bener-bener aktif banget gitu? Kalau untuk sejauh ini kayaknya saya rasa belum ada gitu kan. Karena memang yang tak bilang tadi waktu di kegiatan pertama itu kan kita fokusnya ke pendidikan. Terus di kegiatan kedua kemarin itu kita cuma nyentuh 3 bidang doang, pendidikan, kesehatan, sama lingkungan pariwisata. Aircraftnya nggak ada gitu. Nah harapannya nih di program yang ketiga ini kan kita ada tuh di bidang ekonomi kreatifnya. Jadi harapan kita semoga lah di ekonomi kreatif ini bisa berkelanjutan nanti untuk masyarakat sekitar situ. Tapi udah ada kan ini udah ada plan-plannya kan. Udah gitu. Udah ada, karena dia juga ada plannya terhadap itu. Dia ada bidang apa menurut? Yang di mana dulu nih? Yang di Gen B. Oh Gen B. Aku pendidikan. Tapi aku udah selesai. Iya aku juga ngajar juga loh. Ngajar dah. Ikut daftar. Boleh. Ya di Lingsar apa namanya desa? Longseran. Itu pelosok Lingsar sih itu. Jadi sama juga kita nemuin hal-hal yang sama ya. Jadi aku dari tadi sama lagi di dalam hatiku gitu. Iya benar banget sih gitu-gitu. Yang kayak anak kecil waktu itu kita temuin. Iya, yang bandelnya minta ampun tapi pas kita mau pulang pasti dia nangis, terus kirim surat ke kita, kayak kita nggak nyangka perasaan dia bandel banget deh pas kita ajar tapi pas kita mau pulang gini aja kamu bikin surat manis kayak gini gitu. Bikin gagal move on aja. Aduh. Sih yang bikin kakak gagal move on tuh di desa mana Kak? Di wilayah mana gitu? Waktu semua lokasi sih. Semua lokasi ya pasti punya kesan tersendiri kan. Sih. Nggak bakal dilupain. Ya jadi setiap lokasi itu pasti diingat sih. Anak-anaknya itu pasti masih saya ingat kok. Aduh. Bentar lagi mau ke Bayan berarti ya? Iya. Seru nih Kak. Iya. Seru. Ikut ya. Siapa tahu dapat full Vandit itu Vandit. Tapi boleh ngonten nggak? Itu aja boleh. Tapi boleh ngonten nggak? Ya Allah, apa itu? Dari sekarang kita harus pastiin. Iya sambil menyelam minum air. Boleh dong. Iya kan? Sambil menyelam bernapas tuh kan? Kau udah bilang closing baru tadi. Oke, terjawab sih penasaranku ini. Oke, dan itulah tadi
karena memang udah ada pertanyaan terakhir dari Nadia, tidak jadi rupanya kita challenge-challengan ya. Di next mungkin di bintang tamu yang selanjutnya karena ngaji ini sudah membersamai kita. Benar banget. Kita disuruh untuk sholat dulu dan terima kasih sudah menonton sepanjang 30 menitan ini. Yes. Untuk para bumper semuanya. Betul banget. Sama ada IG-nya mungkin Kak Yulia ya. Bisa nih, bisa promosi. IG Kak, iya IG. Boleh. Namanya apa? IG saya Becky YLRZ. Becky YLRZ. Biasanya IG yang memang Emang apa? sulit banget dicari. Gak bisa berkata-kata. Becky YLRZ itu nanti kalian bisa lihat di kolom caption. Yes. Kita akan taruh di sana dan IG-nya Gerakan Mengabdi Gerakan Mengajar Desa. Sorry. Gerakan Mengajar Desa, kalian juga bisa follow untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekspedisi, kegiatan pengabdian dan lain sebagainya. Untuk itu kalian kalau mau tanya-tanya lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang kalian nggak bisa kayak tanyain yang ini satu gitu misalnya kan. Kalian langsung aja meluncur ke IG-nya Kak Yulia atau untuk langsung aja di menanya-tanya. IG-nya. Ya, atau langsung ke IG-nya Gerakan Mengajar Desa NTB. Ya. So, untuk itu sahabat LMI Channel, semuanya, bumper semuanya, kita pamit undur diri dari hadapan para bumpers. Yes. Saya Rifki, Saya Nadia. Saya Yulia. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bam, bincang anak muda. Bam.